Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-64. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Agung Sedayu segera berdiri dan melangkah keluar Pringgitan. Dicobanya untuk mencari Kiai Gringsing di pendopo, namun orang itu tidak kelihatan. Dengan segan Agung Sedayu turun ke halaman yang sudah menjadi semakin kelam. Dicarinya gurunya di antara para penjaga gerbang. Orang tua itu kadang-kadang berkelakar di gardu penjagaan bersama-sama mereka yang bertugas. "Aku tidak melihat Kitanu Metir sepanjang sore ini," berkata salah seorang penjaga. "Apakah Kitanu Metir pergi keluar?" "Aku tidak melihatnya," sahut penjaga itu. "Entahlah sebelum aku bertugas di sini." "Siapakah yang bertugas sebelum kalian?" "Di antaranya Kakang Santa." Agung Sedayu pun bergegas-gegas mencari Santa di pendopo, namun ternyata orang itu juga tidak melihat Kitanu Metir. Katanya, "Aku tidak melihatnya." Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Apakah Kitanu Metir sedang berada di belakang? Agung Sedayu pun kemudian mencarinya ke perigi, tetapi di perigi itu pun Kitanu Metir tidak ditemukannya. Satu-satunya kemungkinan tinggallah di Banjar Desa. Masih ada 1-2 orang yang dirawat di sana. Mungkin Kitanu Metir ada di antara mereka. Karena itu, maka Agung Sedayu segera pergi ke Pringgitan, memberitahukan kepada kakaknya bahwa ia akan mencoba mencari Kitanu Metir ke Banjar Desa. "Aku pergi bersamamu," sela Suwandaru sebelum Untara menjawab. Agung Sedayu mengangguk. "Marilah," jawabnya, dan Untara pun kemudian bertanya, "Apakah kau sudah mencari di seluruh halaman ini?" "Sudah, Kakang." "Tidak seorang pun yang melihatnya?" "Tidak, Kakang. Para penjaga regol pun tidak melihat bahwa Kitanu Metir meninggalkan halaman." Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. Apabila dikehendakinya, sudah tentu ia dapat pergi tanpa seorang pun yang mengetahuinya, meloncat dinding halaman belakang atau lewat manapun. Tetapi mungkin juga hanya karena para penjaga tidak begitu memperhatikannya. "Sore tadi, aku masih bercakap-cakap dengan Kitanu Metir," Agung Sedayu menjelaskan. "Kalau demikian," berkata Untara, "cobalah kau cari Kitanu Metir di Banjar Desa." Agung Sedayu dan Suwandaru segera pergi meninggalkan Kademangan. Malam sudah semakin kelam dan langit pun tampak gelap kelabu dilapis oleh mendung yang rata. Sekali-sekali Agung Sedayu menengadahkan wajahnya dan dilihatnya kesempatan lidah api berloncatan. Bintang-bintang jauh bersembunyi di balik tabir yang hitam. Agung Sedayu itu pun segera terkenang pada waktu kakaknya Untara membawanya pergi meninggalkan padukuhannya, Jati Anom. Pada saat kakaknya itu mendapat berita bahwa Tohpati akan melanda Sangkal Putung untuk yang pertama kalinya, alangkah jauh bedanya perasaannya pada waktu itu dan perasaannya
pada saat ini. Pada saat itu perasaannya diliputi oleh ketakutan dan kecemasan. Betapa ia menjadi gemetar. Namun ketika pundaknya telah terluka dan memancarkan darah dan dirasakannya luka itu, serta desakan-desakan keadaan yang tidak dapat dihindarinya, maka pecahlah belenggu yang mengungkungnya selama ini. Ditemukannya nilai-nilai baru pada dirinya, dan karena itulah maka kini Agung Sedayu sama sekali tidak lagi dicekam oleh ketakutan. Meskipun beberapa segi sifat-sifatnya masih juga melekat pada dirinya, sehingga Untara menganggapnya sebagai seorang anak yang terlalu banyak mempunyai pertimbangan. Akibatnya adalah ragu-ragu, meskipun ragu-ragu ini bukanlah ungkapan dari bentuk ketakutan dan kecemasan. Agung Sedayu dan Swandaru berjalan tergesa-gesa ke Banjar Desa. Mereka takut kalau hujan segera akan jatuh. Dengan demikian maka mereka akan menjadi basah kuyup. Alangkah sepinya malam ini, desis Agung Sedayu. Mungkin beberapa orang mendapat firasat buruk. Mungkin beberapa orang telah menyangka bahwa bahaya besok pagi akan mengancam Kademangan ini, sahut Swandaru. Tetapi mungkin karena mendung yang tebal. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Besok pagi-pagi buta mereka pasti sudah mengungsi ke Kademangan dan ke Banjar Desa. Hati Agung Sedayu berdesir ketika ia mendengar tangis bayi memecah kesepian malam. Tangis itu terdengar betapa rawanya di antara bunyi guruh yang menggelegar di langit. Kenapa anak itu menangis? Desisnya. Swandaru heran mendengar desis itu. Ketika ia berpaling, dilihatnya Agung Sedayu masih memandangi rumah yang memancarkan tangis bayi itu. Bayi-bayi itu menangis di malam hari, sahut Swandaru. Mungkin kakinya digigit nyamuk. Mungkin terkejut mendengar tikus melonjak-lonjak di atap rumahnya. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi hatinya selalu tersentuh-sentuh oleh tangis itu. Besok pagi-pagi bayi-bayi di Sangkal Putung akan dibangunkan oleh ibu-ibunya, digendongnya dan dibawanya berlari-lari ke Kademangan sambil menggandeng anak-anaknya yang lebih besar. Anak-anak itu berlari-larian dengan hati yang cemas, secemas hatinya dahulu pada saat ia harus pergi mengikuti kakaknya dari Jati Anom. Alangkah pahitnya perasaannya waktu itu. Ia pernah mengalaminya, ketakutan. Dan besok perempuan dan anak-anak di Sangkal Putung akan mengalaminya pula, ketakutan. Agung Sedayu dan Swandaru terkejut ketika guruh meledak dengan kerasnya, seakan-akan menggetarkan seluruh bumi ini. Cahaya yang terang benderang menjilat langit, hanya sesaat kemudian gelap kembali. Keduanya berjalan semakin cepat. Banjar Desa tidak terlalu jauh. Sekali mereka melampaui gardu perondaan, beberapa orang duduk dengan malasnya di bawah cahaya pelita, tetapi beberapa orang yang lain berdiri dan berjalan hilir mudik di muka gardu itu. Ketika mereka melihat dua sosok bayangan dalam gelapnya malam, segera mereka menundukkan tombak mereka sambil bertanya, "Siapa?" "Aku, Swandaru Geni," sahut Swandaru. "Oh," gumam penjaga itu yang segera mengenal suara Swandaru. "Akan kemanakah adik berdua?" bertanya penjaga itu. "Banjar Desa," sahut Swandaru pendek. Penjaga itu tidak bertanya lagi, tetapi kemudian Agung Sedayulah yang bertanya, "Apakah kalian melihat Kitanu Metir lewat jalan ini menuju ke Banjar Desa?"
Penjaga itu mengerutkan keningnya, kemudian jawabnya, "Tak seorang pun lewat sejak senja." "Sore tadi," desak Sedayu. "Agaknya juga tidak." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam, kemudian katanya, "Baiklah, aku melihatnya di Banjar Desa." "Silahkan, tetapi hati-hatilah, jalan tampaknya terlalu sepi." "Kalian terpengaruh oleh suasana," sahut Swandaru. "Mendung yang tebal, guruh dan kilat yang memancar di langit menjadikan malam ini sangat sepi." Peronda itu mengangkat alisnya, sekali ditatapnya langit yang gelap pekat, kemudian gumamnya seolah-olah kepada diri sendiri. "Ya, mungkin Swandaru benar." Swandaru dan Agung Sedayu tidak menjawab lagi. Dengan tergesa-gesa, mereka meninggalkan gerdu perondaan itu langsung menuju Banjar Desa, Sangkal Putung. Jarak mereka sudah tidak terlalu jauh lagi. Namun karena angin yang basah dan kilat yang bersabung di langit, maka Agung Sedayu dan Swandaru itu seakan-akan berlari supaya mereka tidak kehujanan. "Perintah Paman Widura belum sampai kepada para peronda itu, bukan?" bertanya Swandaru. "Aku kira belum," sahut Agung Sedayu. "Namun seakan-akan mereka sudah tahu bahwa mereka sudah dihadapkan pada bahaya." "Firasat seorang prajurit," jawab Agung Sedayu. Mereka sama sekali tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Segera mereka sampai ke regol Banjar Desa di samping sebuah lapangan. Ketika mereka dengan tergesa-gesa menyusup regol itu, maka sekali lagi mereka terhenti ketika dua ujung tombak menghalangi mereka. "Siapa?" "Swandaru Geni," sahut Swandaru. "Oh, desis penjaga itu. Kalian mengejutkan kami. Tidak pernah kalian datang di malam hari begini." "Kau yang tidak pernah melihat kedatangan kami," sahut Agung Sedayu. "Hampir setiap malam kami datang kemari, meskipun hanya lewat di samping regol ini." Penjaga itu mengerutkan keningnya. "Aku tidak pernah melihatnya." Agung Sedayu tersenyum. Mungkin kau sedang tidur. Mungkin orang lain yang bertugas di sini. Dan mungkin memang aku berjalan terlalu jauh, sehingga kau tidak akan dapat melihatnya di malam hari." "Oh," kembali penjaga itu berdesis. "Tetapi kau sekarang singgah di Banjar ini. Adakah sesuatu yang penting?" "Tidak," jawab Agung Sedayu. "Kami hanya ingin mencari Kitanumetir." "Tidak ada di sini," sahut penjaga itu. "Jangan main-main," sela Swandaru Geni. "Ada yang penting bagi dukun tua itu." "Iya, bapak dukun itu tidak ada di sini." "Bukankah di sini masih ada orang yang perlu dirawatnya?" "Siang tadi ia datang, tetapi tidak terlalu lama. Sesudah itu ia pergi, dan ia tidak kembali lagi." "Tadi sore aku masih bercakap-cakap di Kademangan," gumam Agung Sedayu. Penjaga itu menggeleng. "Entahlah." Meskipun demikian, namun agaknya Agung Sedayu dan Swandaru masih belum puas, sehingga hampir bersamaan keduanya berkata, "Kami akan mencoba melihatnya." Penjaga itu tersenyum. "Kami tidak akan menyembunyikan dukun tua itu. Apakah ada orang sakit di Kademangan?" "Seluruh Kademangan Sangkal Putung sedang sakit," sahut Swandaru. Penjaga itu tidak tahu maksud Swandaru, tetapi ia menjawab, "Kalau demikian silahkan. Mungkin aku tidak melihatnya memasuki regol. Apabila dukun tua itu mempunyai aji panglimunan, sehingga dapat melenyapkan diri dari pandangan mata."
Swandaru dan Agung Sedayu segera melangkah masuk. Di Banjar Desa, mereka melihat beberapa orang prajurit yang bertempat tinggal di Banjar Desa itu berbaring-baring dengan tenangnya. Bahkan ada pula di antara mereka yang duduk menghadapi pelita sambil bermain macanan. Ketika mereka melihat Swandaru dan Agung Sedayu memasuki pendopo Banjar Desa itu, maka beberapa orang yang sedang berbaring segera bangun dan yang bermain macanan itu pun berhenti. "Siapa pemimpin kelompok di sini?" bertanya Agung Sedayu. Orang yang sedang menghadapi permainan macanan itu menjawab, "Kakang Sendawa, kini sedang dipanggil ke Kademangan." "Oh," desis Swandaru. "Aku melihatnya tadi. Tetapi apakah Kitanu Metir tidak ada di sini sekarang?" "Tidak," jawab mereka serempak. Agung Sedayu menarik nafas. "Aneh," desahnya. "Biasanya guru selalu mengatakan kemana ia pergi," bisik Swandaru. Sesaat mereka berdiri saja seperti patung di pendopo Banjar Desa itu. Mereka mencoba mengingat-ingat kemanakah kira-kira Kitanu Metir itu pergi. Tetapi mereka sama sekali tidak dapat menemukan jawabnya. Justru pada saat yang penting, kembali Agung Sedayu berdesah. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, "Marilah kita laporkan kepada Paman Widura dan Kakang Untara." Agung Sedayu mengangguk. Kepada orang yang duduk di samping pelita itu, Agung Sedayu berkata, "Baiklah, aku akan kembali ke Kademangan. Sebentar lagi Kakang Sendawa akan datang membawa berita penting untuk kalian. Sejak kini, jangan lepaskan senjata kalian dari tangan." Yang mendengar kata-kata Agung Sedayu itu menjadi berdebar-debar. Namun mereka adalah prajurit-prajurit, sehingga isyarat itu sudah cukup bagi mereka sebagai isyarat bahwa keadaan menjadi semakin berbahaya. Meskipun demikian, ada yang bertanya, "Apakah yang kira-kira akan terjadi? Tohpati akan datang malam ini." "Tunggulah Kakang Sendawa," jawab Agung Sedayu. "Ia akan memberikan perintah kepada kalian. Segera ia akan kembali meskipun seandainya hujan segera tercurah dari langit. Karena itu, bersiaplah menghadapi setiap kemungkinan." Sejenak para prajurit di Banjar Desa itu saling berpandangan. Namun apa yang dikatakan Agung Sedayu dan Swandaru telah cukup banyak bagi mereka sebagai suatu perintah untuk bersiap sepenuhnya. Karena itu maka salah seorang dari mereka berkata, "Jadi kami harus berada dalam kesiapsiagaan tertinggi." "Ya," sahut Agung Sedayu. Mereka, Laskar Pajang di Banjar Desa itu pun mengangguk-anggukkan kepala mereka. Kesiapsiagaan tertinggi adalah pertanda bahwa sebentar lagi mereka harus menghadapi peperangan atau tanda-tanda peperangan itu telah semakin dekat. "Sudahlah," Agung Sedayu kemudian minta diri. "Kami akan mencari dukun tua itu." "Silakan," jawab beberapa orang serempak. Sepeninggal Agung Sedayu dan Swandaru di antara mereka terdengar salah seorang berkata, "Seperti hari-hari yang lalu, Tohpati mencoba membuat kita tidak bisa tidur, sedang mereka sendiri tidur mendengkur di kandangnya." "Jangan kehilangan kewaspadaan," sahut kawannya sambil berdiri. "Mungkin kali ini mereka benar-benar datang untuk memenggal lehermu. Karena itu lebih baik kau sediakan pedangmu. Apakah Tohpati itu tidak membawa senjata? Maka pedangmu akan berguna bagimu. Ingat, senjata Tohpati hanyalah sepotong tongkat yang berkepala tengkorak. Bukan alat yang baik untuk memotong kepala. Ia akan berterima kasih kalau kau sediakan pedang untuknya." Orang yang pertama meraba lehernya yang panjang
jawabnya. Sayang sekali, leher ini adalah leher yang jenjang. Dulu istriku jatuh cinta kepadaku karena leher ini. Sekarang, ketika anakku telah genap 10, maka leher ini tidak pernah lagi dikagumi oleh istriku itu. Meskipun demikian, aku tidak akan menyerahkannya kepada siapapun. Kawannya tertawa, tetapi ia tidak menjawab. Perlahan-lahan ia berjalan ke sudut pendopo Banjar itu mengambil sebuah tombak pendek. Sambil bergumam kepada diri sendiri, dibelainya senjata itu. Malam sangat dingin, marilah tidur bersama ayah. Kawan-kawannya memandanginya sambil tertawa, namun satu demi satu mereka pun berdiri, berjalan ke tempat senjata masing-masing dan mengambilnya. Ketika mereka berbaring lagi, maka mereka telah memeluk setiap senjata mereka dengan eratnya. "Tidur," berkata salah seorang dengan lantangnya. "Tidurlah sepuas-puasnya, supaya besok menjelang fajar kita telah segar kembali. Mungkin Sangkal Putung akan menerima tamu. Atau bahkan sebelum kau sempat tidur, kau harus sudah bangun lagi." Tak ada yang menyahut. Pendopo Banjar desa itu tiba-tiba menjadi sangat sepi. Masing-masing kini telah berbaring diam. Tidak ada lagi yang bermain macanan. Angan-angan mereka dicekam oleh gambaran yang beraneka ragam. Masing-masing memandang persoalannya menurut kepentingan dan kegairahan masing-masing. Namun mereka semuanya menunggu seseorang. Sendawa. Sementara itu Agung Sedayu dan Suwandaru telah berdiri di jalan kembali ke Kademangan. Sejenak mereka termangu-mangu. Apakah mereka cukup melaporkannya kepada Untara bahwa Kitanumetir tidak mereka temukan, atau mereka masih akan mencari ke tempat yang lain-lain? "Bagaimana?" bertanya Suwandaru Geni. Agung Sedayu terdiam sejenak. Ketika ia mengangkat wajahnya, maka dilihatnya mendung menjadi semakin tebal dan kilat semakin banyak berkeliaran di langit. Angin yang lembab mengalir semakin kencang, menggoyang-goyangkan ujung-ujung pepohonan dengan suara yang riuh. Kakang Untara harus cepat mengambil kesimpulan. Kalau tidak, maka kita tidak cukup waktu untuk menyiapkan diri malam ini, berkata Agung Sedayu. "Iya, aku juga masih harus menyiapkan anak-anak muda Sangkal Putung. Agaknya mereka malam ini bertebaran di gardu-gardu. Di Banjar ini aku tidak melihat mereka," sahut Suwandaru Geni. Namun ia meneruskan, "Tetapi mungkin pula mereka berkumpul di rumah Tima yang sedang memperingati selapanan kelahiran anaknya yang pertama. Kalau mereka berkumpul di sana, maka tugasmu akan berkurang," berkata Agung Sedayu pula. "Kau akan menemukan mereka bersama-sama sekaligus." "Ya," sahut Suwandaru. "Tetapi sekarang bagaimana?" "Kita kembali," jawab Agung Sedayu. "Nanti kalau Kakang Untara telah menjatuhkan perintah terakhir, biarlah kita mencarinya lagi." Suwandaru mengangguk-angguk. Desisnya, "Marilah." Keduanya pun kemudian berjalan tergesa-gesa kembali ke Kademangan. Sekali-sekali mereka melihat lidah api memancar menyilaukan. Namun sekejap, mereka telah berada dalam kelam kembali. Ketika mereka sampai di muka gardu perondaan, maka berkata Agung Sedayu kepada mereka, "Tingkatkan kesiagaan." Para penjaga itu mengangkat wajah-wajah mereka. Terdengar salah seorang bertanya, "Apakah Kiai Dukun itu kalian temukan?" "Tidak, kami harus mencarinya, tetapi tingkatkan kewaspadaan," sahut Agung Sedayu. "Apakah ada bahaya di sekitar Sangkal Putung?" "Kalian akan segera mendapat perintah itu." "Terima kasih," sahut di antara mereka.
Dan Agung Sedayu pun kemudian melihat beberapa orang yang duduk terkantuk-kantuk di atas gardu berloncatan turun setelah meraih senjata masing-masing. "Biarlah kita mengadakan roda keliling di wilayah perondaan kami." "Silahkan," sahut Agung Sedayu. "Kami akan segera kembali sebelum hujan." Agung Sedayu dan Swandaru kini berjalan semakin cepat bersamaan dengan guruh yang menggelegar di langit. Mereka merasa beberapa tetes air menyentuh tubuh mereka. Ketika Swandaru menengadahkan telapak tangannya, terdengar di kejauhan suara gemerasak semakin lama menjadi semakin keras dan semakin dekat. "Hujan yang lebat itu telah datang," desis Swandaru. "Ya," sahut Agung Sedayu. Langkah-langkah mereka pun menjadi semakin cepat pula. Regol Kademangan kini sudah berada beberapa puluh langkah saja daripada mereka. Ketika bunyi hujan yang lebat itu seolah-olah jatuh menimpa mereka, maka mereka telah meloncat masuk ke dalam regol halaman Kademangan. Di bawah atap regol itu, Swandaru menarik nafas sambil berdesah. Tepat. Demikian hujan tercurah dari langit. Kita telah sampai di sini." Agung Sedayu pun mengibas-ngibaskan bajunya. Beberapa titik air telah membasahinya. Ketika ia memandang ke halaman, tampaklah halaman itu tersaput oleh air hujan yang benar-benar seperti tertumpah dari udara. Sinar pelita yang tergantung di tiang regol halaman memancarkan cahayanya yang redup. Kemerah-merahan menembus butir-butir air hujan yang pepat padat. "Kita harus menyeberangi halaman itu," desis Agung Sedayu. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Sahutnya, "Hujan lebat bukan main. Kita akan basah kuyup. Meskipun jarak pendopo itu tidak lebih dari 15-20 langkah. Swandaru memandang berkeliling, kemudian gumamnya, "Adakah di sini payung belarak?" Salah seorang penjaga di regol itu menggeleng. "Sayang tidak ada." Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Para penjaga di regol, Agung Sedayu dan Swandaru terkejut ketika mereka mendengar petir meledak dekat sekali di atas regol halaman itu. Bahkan seakan-akan meledak di dalam kepala mereka masing-masing. "Gila!" umpat Swandaru sambil menyumbat lubang kupingnya. Tetapi ledakan itu telah lewat dan suara ledakan itu telah terlanjur masuk ke dalam lubang kupingnya. Hujan semakin lama menjadi semakin lebat. Butiran-butiran air yang berjatuhan menjadi semakin padat, sehingga bayangan yang keputih-putihan membusa di halaman Kademangan itu. Sinar lampu yang menyala kemerah-merahan hanya mampu menerangi tetesan-tetesan air di tritisan regol halaman itu. Dan air yang tergenang di halaman semakin lama menjadi semakin banyak, sehingga kemudian air itu pun merambat naik ke lantai regol dan dengan derasnya mengalir keluar di bawah kaki-kaki mereka yang berada di dalam regol halaman. Beberapa orang penjaga meloncat naik ke amben yang lebih tinggi, namun dua orang lain terpaksa harus tetap berada di tempat mereka sambil memegangi tombak-tombak mereka. Mereka itulah yang sedang mendapat giliran berjaga-jaga. Mereka berdiri di tempatnya meskipun kaki-kaki mereka terbenam di dalam genangan air yang melimpah dari halaman mengalir ke jalanan. Dalam hiruk-pikuk air hujan yang jatuh dari langit itu, terdengar Agung Sedayu bertanya, "Apakah kalian sudah melihat Ki Tanumetir datang?"
Hampir serentak para penjaga di regol itu menjawab, "Belum." Agung, Sedayu, dan Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Hampir bersamaan mereka berdesah. "Aneh. Kita harus segera memberitahukan kepada Kakang Untara," berkata Agung Sedayu. Swandaru ragu-ragu sejenak. Ditatapnya air hujan yang lebat di antara suara angin yang kencang. Ketika kilat memancar sekali di langit, maka mereka melihat ujung-ujung pepohonan seperti menggeliat diputar angin. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.